Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan dan yang diberkahi, serta membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, meliputi kitab-kitab suci dan sahifah suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai kekuatan kontrol dari semua kitab-kitab suci dan lembaran-lembaran suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza isyaratun ila al-Qur'anil Karim. Wal ma'na kama anzalna at-Taurata 'ala Musa. Kadzalika anzalna hadzal Qur'ana 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-An'am ayat 92 ini sebagai suatu isyarat bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kekuatan kontrol dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Taurat diturunkan kepada Musa, Injil diturunkan kepada Isa, begitu juga Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa katsirun naf'i wal fa'idati liman 'alima ahkamahu wa asrarahu. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki manfaat serta memiliki berbagai macam kegunaan, tentu bagi yang mempelajari hukum-hukum Al-Quran serta yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam Al-Quran. Wa huwa aylan yusaddiqul kutub as-samawiyah allati nazalat min qablu ala anbiya'illah. Al-Quran selain membenarkan kitab-kitab samawi, Al-Quran juga sebagai kekuatan kontrol. Apa yang sama dengan Al-Quran, maka berarti itu benar dari Allah. Dan apa yang bertentangan dengan Al-Quran, maka berarti itu sudah diselewengkan. Maka Al-Quran membenarkan serta sebagai kekuatan kontrol dari kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Maulana Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengucapkan, ta'allamul Qur'ana wa innahu ahsanul hadith wa tafaqahu fihi wa innahu rabi'ul qulub. Beliau menganjurkan supaya masyarakat mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu sebaik-baik ucapan, dan Al-Quran merupakan ilmu yang harus dipahami serta yang harus dimengerti. Mengapa? Wa innahu rabi'ul qulub. Al-Quran itu membawa berkah sehingga bisa bersemi di dalam hati.
wastashfu binurihi fa innahu shifaa'us sudur. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai obat. Karena Al-Quran dapat mengobati manusia. Dan Al-Quran sebagai penawar hati manusia. Wa ahsinu tilawatahu. Ini anjuran untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, dengan bacaan yang baik. Mengapa? Karena Al-Quran itu sebaik-baik nasihat. Dan Al-Quran memaparkan hikmah, memaparkan cerita-cerita. Itulah keterangan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang Al-Quran. Beliau menganjurkan supaya kalian mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sebaik-baik ucapan. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesesatan. Lalu Al-Quran itu harus dipelajari, dipahami. Karena ilmu Al-Quran itu up to date. Dan Al-Quran ini menjadikan seseorang memiliki wawasan. Karena Al-Quran itu bersemi di dalam hati. Dan Al-Quran sebagai obat, begitu juga sebagai penawar. Karena Al-Quran ini memiliki cahaya. Maka dengan cahaya Al-Quran, ia sebagai obat bagi manusia. Begitu juga sebagai penawar diri manusia. Mengapa Al-Quran itu harus dibaca dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang indah, dengan bacaan yang baik? Karena Al-Quran itu memaparkan tentang segala urusan, memaparkan semua peristiwa. Dari mulai alam ciptaan ini belum diciptakan, proses alam ciptaan ini diciptakan, lalu dia menceritakan kehidupan yang meliputi kehidupan dunia sampai kehidupan kelak di hari kemudian.